Ada yang tahu? Siapa yang selalu bersanding dengan Muhammad? Alqamah. Alqamah ini mulai yatim dibesarkan ibunya. Yatim, dididik, bayangkan bahari saudara. Zaman Rasulullah makan susah, gersang, tanah yang dijajak ini pasir. Lihat gunung-gunung bukan seindah kita, ada naungan-naungan, ada panas yang luar biasa. Dididik ini anak selalu dengan tekun, dengan ikhlas mamanya didik, munajat sama Allah Ta'ala, mengharap anaknya jadi solehah, jadi anak yang soleh. Wa subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala anak ini beri hidayah, jadi anak yang soleh, yang selalu duduk dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Waktu sholat dia selalu dekat Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah duduk, dia selalu mendengarkan tausiahnya Nabi Muhammad. Bahkan dia mencium tangan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad yang begitu indahnya, mendapat doanya Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada Alqamah? Kurang hebat apa Alqamah? Dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi setelah Alqamah menjalani satu rumah tangga, mamaknya lawas gak ada bertemu dengan Alqamah, rindu ngaran mama. Rindu dengan anak itu sudah pasti. Anak jarang rindu sama kuitan, saudara. Jarang, mustahil biar ngatakan rindu sama kuitan. Kuitan lebih dulu rindu sama anak. Karena rindu dengan Alqamah, dia putusi untuk jalan ke rumahnya Alqamah. Sudah parak di rumah Alqamah. Alqamah tahu kalau itu mamanya hendak berhilang, ditutup pintu rumahnya, dikunci sama Alqamah. Dengan maksud tidak diizinkan mamanya. Dia mempunyai pikiran suudon, pikiran yang nggak baik, buruk. Mama ulun nanti kesini merepoti ulun, minta ini untuk ini, mengganggu ulun, nggak rumah tangga ulun. Naudzubillah. Diputus tetap mamanya sampai berketok pintu ngasih salam, nggak ada dijawab sama Alqamah. Berulang-ulang nggak dijawab, sampai sudah uyuh mamanya, ditinggalkan rumah Alqamah, sampai dia mengangkat tangan ke Allah Ta'ala, ya Rob, ulun ini sakit hati dengan Alqamah ya Rob. Itu doanya mamanya. Ditinggal pulih sama mamaknya. Ringkas cerita, setelah mamaknya mengangkat tangan itu, detik itu juga Allah mengadab sama Alqamah, turun adab kepada Alqamah. Ringkas ceritanya, Alqamah dari akhir umurnya Alqamah ini, orang kalau sudah tahu, kalau sudah parak sama Nabi, tahu ilmunya, tahu nasihat Nabi, sampai Nabi mengatakan, siapa umatku nanti di sahabatku, umatku, akhir umurnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dakhala jannah ma hisab, enggak ada hisab lagi, masuk surga tanpa dihisab. Iya, kita hafal saudara. Alqamah hafal. Tapi waktu dia sadar, pendakwa roh keluar daripada jasadnya, dia mengucapkan, di akal pikirnya tahu dia la ilaha illallah yang ajaran Nabi, mau diucapkan enggak ada kawal, terus itu Alqamah. Heran para sahabat, Alqamah ini selalu dengan Nabi Muhammad, ibadah nggak tertinggalkan, sholatnya luar biasa, sholat sunnahnya apalagi, dzikirnya, puasanya selalu dengan Nabi. Tapi kenapa ada apa dengan Alqamah? Lari kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah. Kenapa dengan Alqamah? Wallahu alam ya Rasulullah. Dia lagi nazak ya Rasulullah. Berulang-ulang itu aja ya Rasulullah. Maka Rasulullah datang di hadapan Alqamah, disaksikan oleh Alqamah. Alqamah cuma mata melalak melihat sama Nabi, nggak ada kawak bergerak. Itu aja yang dikatakan oleh Alqamah. Tanya sama Rasulullah, masih adakah kuitannya? Ini ya Rasulullah, masih ada kuitannya ya Rasulullah. Tinggal mamaknya, datangkan sini mamaknya. Setelah mamanya didatangkan didampingi oleh Rasulullah SAW di depan Alqamah yang lagi nazak, ini anak Ikam. Ini ya Rasulullah. Kenapa Ikam dengan Ikam? Ya Rasulullah, Alqamah ini ya Rasulullah mulai halus dalam keadaan yatim. Ulun membimbingnya, ulun mendidiknya, ulun nafkah ya Rasulullah. Ulun sampai rela untuk ada makan. Ulun tahan rasa lapar ulun tahan rasa ngantuk ulun untuk didikan untuk anak Alqamah. Setiap malam ulun bangun munajat kepada Allah supaya Alqamah jadi anak yang soleh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, selama ini dekat dengan pian ya Rasulullah. Tapi satu ya Rasulullah, Alqamah ulun hendak bailang ke rumahnya nggak diizinkan ya Rasulullah. Ulun sakit hati ya Rasulullah. Satu kali menyakiti hati kuitan, Allah gak ada ridho mengadab ini Alqamah. Padahal Alqamah selalu dengan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Kalau ini anak gak manfaat di dunia, apalagi nanti di akhirat, lebih baik dihancurkan aja ini anak. Kacut mamanya tadi, hendak diapakan anak ulun. Dikira para sahabatnya, wahai sahabat ulun, datang sini cari kayu bakar sebanyak mungkin. Ikam nyari kayu bakar. Malah sahabat nyari kayu bakar sebanyak-banyaknya, satu sama lain.
Terus kayak apa nih ya Rasul dengan itu bakal taruh di atas tubuh Alqamah, ditaruh di atas tubuh Alqamah lagi nazak terus tersendak-sendak. Mamanya heran, hendak dia apakan anak ulun. Lihat saudara, kalau kuitan ini saudara, lihat kuitan ini saudara. Dia jangan hendak diapakan anak ulun sama Rasulullah. Tetap bersikeras mamanya, nggak ridho dengan Alqamah, masih sakit hati. Rasulullah bawa api jalan bahimit mempariki Alqamah, baru sadar mamanya, anak ulun Alqamah hendak dibakar oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah parah dengan Alqamah langsung teriak. Nggak ada kisahnya Rasulullah itu membakar saudara. Cuma maksud Rasulullah membakar amarah mamanya tadi supaya meridhoi Alqamah ini tadi. Dengan spontan mamanya mengatakan, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, ulun ridho, ulun maafkan Alqamah ya Rasulullah. Mulai dalam dalin ulun, mulai rahim ulun, sampai detik ini ya Rasulullah, Alqamah gak ada salah. Ulun ridho, ulun ikhlas, apa yang dilakukan Alqamah, ulun ikhlas ya Rasulullah. Seketika itu Allah mencabut balak pada Alqamah. Dengan mudahnya Alqamah mengucapkan dengan jelas dan terang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat saudara, sebab kuitannya saudara. Kalau ini Alqamah satu kali, kayak apa kita? Coba kita introspeksi pada diri kita. Kayak apa kita dengan kuitan kita? Kayak apa hubungan kita dengan kuitan kita? Berapa kali kita nyakiti hati kuitan kita? Orang nggak pernah dusta kita kalau nggak pernah nyakiti hati kuitan. Nafik kita mengatakan nggak pernah menyakiti hati kuitan kita. Kita pernah menyakiti hati kuitan, ya dulu sudah kita begitu menyakiti, kita sadar sudah maaf dan dimaafkan lawan kita. Tapi sudah kita pernah menyakiti hati kuitan kita, ikhwan. Atau mungkin sampai detik ini belum kita minta maaf sama kuitan kita. Atau mungkin sampai detik ini kuitan kita belum maafkan sama kita. Kayak apa kalau kita sampai dicabut roh kita, kuitan kita belum memberi maaf sama kita? Lebih parah dari Alqamah saudara. Lebih parah dari Alqamah. Apa manfaatnya? Kita ahli Al-Quran kah? Hafid Quran kah? Ahli hadis kah? Ahli sedekah kah? Ahli sholat kah? Ahli zakat kah? Ahli dzikir kah? Mayanfak, gak ada gunanya semuanya itu ikhwani. Tanpa ridhonya kuitan kita saudara. Allah ridho bersabab kuitan kita ridho. Begitu juga sebaliknya, Allah murka karena kuitan kita disakiti. Murkanya kuitan ini jadi murkanya Allah Ta'ala, ikhwani. Mari kita berbawi. Mari kita berbarui kuitan kita. Jangan nunggu Idul Fitri. Tidak harus nunggu itu ikhwan. Setiap harinya kita minta halal dan ridhonya sama kuitan kita. Gak ada satu orang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ulun memikul orang tua ulun keliling ini semua untuk Ka'bah, sudahkah ulun balas? Belum seujung kuku, kata Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita apa kita balas sama kuitan kita? Apa yang kita berikan sama kuitan kita? Mungkin maaf kita orang kuitan kita membutuhkan, kita cari duit yang halus kita culung kepada kuitan kita. Lebih kita memikirkan maaf dengan pasangan kita, atau kita memikir dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, kesukaan kita. Lebih dulu kita itu daripada kekuitan kita, ikhwani. Na'udzubillah kalau ini terjadi dari hati kita. Maka terangi hati kita ikhwani dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Jadikan hati yang qalbun salim, jadikan hati yang dengan ikhlas, ridho, jadikan hati yang selalu bertafakur pada Allah Ta'ala, jadikan hati yang selalu mengenang kepada Nabi Muhammad SAW, jadikan hati yang selalu meminta ridhonya pada kuitan kita saudara. Kalau orang tua kita meridhoi, maka selamatlah kita dunia wal akhirah. Maaf, mungkin kita masih menyandang satu dosa, tapi kalau ridhonya kuitan kita menjadikan satu sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, ikhwani. Jangan tinggalkan, jangan sepelehkan, jangan remehkan untuk masalah satu ini, ikhwani. Kayak apa kalau kuitan kita sudah meninggal, datang ke ziarah kubur, bacakan surat Yasin, tahlil di situ. Setelah itu tiap hari hadiahkan untuk kuitan kita, sedekahkan untuk kuitan kita, dimanapun niatkan hadiahkan untuk kuitan kita. Kita baca Al-Quran, hadiahkan untuk kuitan kita. Apapun yang baik hadiahkan untuk kuitan kita. Itu insya Allah akan membalas kebaikan. Jadikan ampunan kuitan kita pada kita, ikhwani. Gak ada kesempatan, gak ada istilahnya terlambat, saudara. Satu yang bikin rusak kita semua, kita orang yang koler, orang yang malas untuk menggawinya semua. Maka berantas ini penyakit. Hidupi kita dengan banyak-banyak zikir, insya Allah hati kita penuh dengan cahaya. Kalau hati kita penuh cahaya, maka jadi sempurna kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan dijadikan orang yang selamat dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan kita jadikan orang di akhir umur kita didatangkan sama Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mendampingi roh kita keluar daripada jasad kita. Dan mudah-mudahan tidak sampai di situ, kita nanti masuk di alam barzah, didatangkan Rasulullah
SAW untuk mendampingi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah. Dan tidak sampai di situ, insya Allah kita mudah-mudahan nanti kita ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW di Talaqa Al-Kausarnya Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan satu teguk tidak selama-lamanya tidak merasakan haus. Dan tidak sampai di situ, mudah-mudahan Allah mengizinkan Nabi Muhammad menggeret tangan kita, menggandeng tangan kita, dimasukkan surga kita dengan Nabi Muhammad, di surganya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma 'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asturna bi sidqat jamil ya Allah ya Allah ya Rabb ya Fattah ya Fattah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabb ya Rabb. Sambil pian niatkan hajat-hajat pian. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, yang besar maupun kecil, yang nampak maupun tidak nampak ya Rabb. Hamba-Mu yang dhaif ini, hamba-Mu yang hina ini, hamba-Mu yang selalu bermaksiat ini, hamba-Mu yang selalu mensepelekan untuk berbuat kebaikan ya Rabb. Maka mulai sekarang ini, detik ini, ampuni dosa-dosa kami, kuatkan iman kami, tambah keimanan kami, terangkan hati kami, bimbing kami ya Rabb di jalan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Amin. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, maafkan kesalahannya ya Rabb. Maafkan kesalahan orang tua kami ya Rabb. Kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami ya Rabb. Panjangkan umurnya orang tua kami, yang lagi kering sehatkan jasmani rohaninya ya Rabb. Tambahkan keimanannya ya Rabb, supaya bisa membimbing kami ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang di alam barzah, orang tua kami di alam barzah ya Rabb, jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Maafkan kesalahan orang tua kami. Orang tua kami ya banyak salah ya Rabb, tapi jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Amin. Maafkan kesalahan orang tua kami. Perlakukan orang tua kami seperti membuatkan kami di muka bumi ini dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan Rahman Rahim ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Sebagaimana dikatakan, anak yang di muka bumi ini memohonkan ampun untuk kita, maka diampuni kita, nggak jadi disiksa, maka Kau siksa orang tua kami semuanya ya. Kumpulkan dengan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Kumpulkan dengan kekasih Nabi Muhammad. Kumpulkan dengan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah dengan sakinah mawaddah warahmah. Banyak di akhir zaman ini perceraian disebab masalah duniawi. Banyak perceraian di masalah ini, perceraian masalah duniawi ya Rabb. Maka selamatkan rumah tangga kami semua ya Rabb. Jadi rumah dengan sakinah mawaddah warahmah. Kuatkan kami untuk bisa membimbing istri-istri kami, anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh wassoleh ya Rabb. Banyak anak-anak kami yang lepas dari didikan kami, lepas dari didikan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Maka kembalikan anak kami dalam didikan kami, kembalikan anak kami dalam didikan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Jadi anak yang soleh wassoleh ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami, selamatkan saudara-saudara kami ya Rabb. Saudara kami yang lagi maksiat, sadarkan mereka ya Rabb. Sadarkan mereka semua ya Rabb. Beri hidayah mereka ya Rabb, supaya kembali ke tauhid Nabi Muhammad, kembali di ajaran Nabi Muhammad ya Rabb. Selamatkan sebelum dia mengakhiri umurkan dia ikan desa ketobatan nasuha ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan hajat saudara-saudara kami semua ini. Bila khusus di majelis ini, hajat fit dunya wal akhirah. Bila khusus sahibul bait, umat yang punya rumah ini. Bila khusus guru-guru kami, orang tua kami semua ya Rabb. Kabulkan hajat mereka fit dunya wal akhirah, di dunia wal akhirah ya Rabb. Jadikan dia keluar dari majelis ini, pulih dari tempat majelis ini, terampuni dosa-dosanya semua, kubur semua dosa-dosanya ya Rabb. Kabul hajatnya mereka dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Rabb, akhiri umur kami, akhiri umur kami, akhiri umur kami dengan husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah ya Rabb. Ya Rabb,
sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, bantu kami ya Rasulullah, sampaikan doa-doa kami ya Rasulullah, semua ini munajat kami ini, hajat kami ini ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menajatkan, mengabulkan doa-doa kami semua ini ya Rasulullah, dengan wasilah pian ya Rasulullah, dengan berantah engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah, nanti jangan kau palingkan muka engkau dengan kami ya Rasulullah, pandang kami, rahmati kami ya Rasulullah, fid dunya wal akhirah ya Rasulullah, fid dunya wal akhirah, wa hadha wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.